Inilah Pocin 180, tempatnya belajar keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Interest semua, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Pocin 180. Apa itu Pocin 180? Saya sedikit reminder nih. Jadi Pocin 180 adalah podcast insan perbendaharaan, sedangkan 180-nya adalah kode Kabupaten Marissa. Jadi ini adalah sarana edukasi yang disediakan oleh Kabupaten Marissa untuk masyarakat agar mengetahui hal-hal unik dan menarik terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Saya Hasmi, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan hangat belakangan ini terkait dengan peran baru KPPN selaku Financial Advisor. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang kompeten, nggak kaleng-kaleng, yaitu Kepala KPPN Marissa yang sekarang punya jabatan baru ya Pak? Yes. Selaku Chief of Treasury and Financial Advisor. Kayaknya kok keren sekali nih namanya. Biasa keren. Nah, nanti kita akan ngobrol sebenarnya tugas barunya apa ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih serius, mungkin nanti kita akan awali dengan obrolan santai dulu Pak. Pertama mungkin gimana Pak kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Asmi, kita harus segar, bugar, dan bahagia. Siap. Kayaknya wajahnya itu tiap hari selalu cerah gitu. Harus cerah. Rahasianya apa nih Pak? Meskipun tanggal tua, tanggal Nah, muda, itu tetap dia. cerah. Bagaimana itu rahasianya Pak? Salah satu rahasia kami tentunya gini Pak Asmi. Di dalam menghadapi tugas yang semakin berat ini, kuncinya dua. Satu harus sehat, yang kedua harus memiliki ilmu. Nah, untuk sehat ini Pak Asmi, saya selalu berusaha untuk olahraga dan alhamdulillah ini sudah hampir 1 bulan lebih, hampir tiap seminggu 3 kali, ya, bahkan 4 kali, bahkan 5 kali kalau ada waktu. Oh iya. Lari Sampai ataupun mana Pak? jalan, sampai ke Pocin sana. Luar biasa. PP Pak Asmi. Siap. Alhamdulillah. Makanya sehat terus Pak ya. Insya Allah. Dari pengalaman yang kemarin sakit, kemudian ada himbauan dari dokter, ya harus olahraga Pak Coy, karena kolesterol saya tinggi dan sebagainya. Saya harus olahraga, gitu Pak Asmi. Iya. Nah terus mungkin kami ingin tahu nih Pak, kegiatan Pak Coy kalau di waktu senggang, entah habis pulang kantor atau liburan itu apa aja sih Pak? Bisa cerita? Oke. Tadi saya sampaikan selain kita sehat harus punya ilmu, ya kan? Kadang saya healing kalau hari Sabtu ataupun Minggu, ya kita jalan-jalan menikmati indahnya Marissa. Marissa kan manis, rindu dan sayang kan? Oh iya, betul. Yang kedua, kadang saya isi dengan waktu untuk mengisi ilmu. Nah, bagaimanapun juga, al-waktu kasaif. Waktu itu kan bagaikan pedang yang harus kita isi, terutama dengan ilmu yang bermanfaat. Sehingga itu akan memberikan manfaat buat orang lain. Gitu Pak Asmi. Apalagi sekarang kan sarana ilmu itu sudah jauh lebih mudah Pak ya. Iya. Dibanding dulu kita kalau mau membaca itu harus nyari buku. Kalau peraturan ya harus nyari kumpulan peraturan. Iya. Kalau sekarang kan semuanya tinggal search ketemu. Era digital tinggal klik. Iya, benar. Sehingga kita harapkan karena sarana lebih mudah, harusnya ilmunya juga semakin banyak kan. Iya benar. Insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti para generasi muda ini kualitasnya pasti harusnya jauh lebih baik Harus dari lebih baik. kita ya Pak ya. Saya yakin Iya. akan lebih baik pada kita di Kulta. Ya, apalagi tadi sesuai awalan. Kayaknya tugas kita ke depan semakin berat nih Pak. Semakin berat. Nah, ini yang mau kita obrolin Pak terkait dengan tugas baru atau jabatan barunya Pak Coy nih. Iya. Selaku Chief of Treasury and Financial Advisor. Oke. Kalau Chief of Treasury kayaknya kita sudah tahu lah. Pokoknya sama seperti KPPN yang dulu mengelola perbendaharaan. Nah, yang Financial Advisor nih Pak, ini barang apa sebenarnya ini? Ini Pak Asmi, tentunya yang itu disampaikan secara KPPN tugas sebagai treasurer, saya pikir sudah dipahami kan dengan PMK 262 tahun 2017. Nah, sekarang yang lagi ngetren ini yang asik ini kita bicarakan terkait dengan financial advisor. Sejarahnya sebenarnya
itu ketika Ibu Menteri, ya, Bu Menteri saat kado ultah Kemenkeu, tidak salah ya, dia menyampaikan khusus untuk DJPB Pak Azmi. Oh ini ya hadiah khusus Hadiah ya. khusus untuk DJPB. Itu sekitar bulan Januari, tepatnya 27 Januari tahun 2022. Menteri bilang, ya, DJPB hendaknya tidak hanya sebagai kasir. Jadi fungsi treasurer tidak hanya sebagai kasir. Tetapi beliau mengharapkan bagaimana DJPB berperan sebagai bendahara yang kredibel, yang mampu memberikan ya saran, ya mampu membantu segala permasalahan di Pemda. Awalnya seperti itu. Nah, berarti tidak hanya di Satker nih ya? Tidak hanya di Satker, tapi juga Pemda. Nah, kemudian Pak Dirjen pada bulan November, tepatnya tanggal 2 November ya, pada waktu pesan awal dia sebagai Dirjen Perbendaharaan, ya, dia langsung itu memberikan arahan yang luar biasa karena beliau juga mantan Dirjen DJPK yang sedang lontok ilmunya terkait dengan Pemda, sehingga dia menambahkan tugas baru. Apa yang disampaikan oleh Menteri tadi langsung dikasih label sebagai financial advisor. Begitu. Jadi ceritanya beruntun. Nah, kemudian terbitlah Cap nomor 3 ya tahun 2023. Di mana di situ dijelaskan bagaimana fungsi sebagai treasurer ya dan juga sebagai financial advisor. Jadi sekali lagi financial advisor ini tidak hanya yang terkait dengan central government saja, tetapi juga local government. Ini yang harus kita pahami lebih dalam lagi. Itu, jadi sejarahnya seperti itu. Makanya sekarang itu porsi penyaluran transfer ke daerah juga ditambah Pak ya? Iya. Jadi semua dana transfer sekarang disalurkan oleh KPPN. Mungkin arahnya ke sana Pak ya? Iya. Jadi sejak tahun 2023 ya, dengan undang-undang HKPD yang baru juga, sehingga sejak itu peran kita ya di KPPN ini ditambah terkait dengan TKD. Dan itu luar biasa, di mana di situ harus kita barengi dengan keilmuan, dibarengi dengan wawasan baru dan lain sebagainya mungkin. Itu ya Pak Asmi ya. Berarti kalau tadi mendengar penjelasan Pak Coy, jadi Bu Menteri itu ingin kita yang selama ini sudah mapan untuk mengawal penyaluran APBN tidak berhenti di situ Pak ya, tapi termasuk juga memanfaatkan gudang data yang kita miliki dan informasi yang kita miliki sehingga kita bisa lebih berperan untuk meningkatkan perekonomian Pak ya. Betul. Jadi mengawal output dari APBN itu betul, ya. Betul. Oh berarti begitu ya. Dan perlu diketahui Pak Adi, sebenarnya juga fungsi sebagai financial advisor itu tidak serta-merta ya. Sebenarnya sejak awal kita ini Kemenkeu itu sudah menjadi bagian dari sebuah tim, di mana tim-tim itu yang diresmikan atau disetujui ditetapkan oleh melalui Perpres, Kepres dan sebagainya. Contohnya misalnya itu ada tim percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah. Kemudian juga ada tim pemulihan ekonomi nasional dan juga ada tim percepatan akses keuangan daerah. Nah, tim-tim itu sebenarnya sejak awal itu core-nya Kemenkeu. Nah, Bu Menteri akhirnya memandang ini kira-kira direktorat apa yang pas ini, eselon 1 mana yang pas ini. Sehinggalah DJPP ini yang tepat sekali, apalagi di Masinisi ya, dikomandoi oleh Pak Dirjen yang baru ini yang luar biasa Pak Asterani. Apalagi kita punya kelebihan jaringan kantor vertikal yang luas. Yang luas sekali, betul. Ya, kalau DJPK kan mungkin ada keterbatasan menjangkau Pemda di seluruh Indonesia. Kalau kita kan kayaknya hampir semua kabupaten ada KPPN. Nah, mungkin arahnya juga ke sana Pak ya. Jadi selain itu kita kan punya big data ya, data yang banyak terkait dengan APBN. Betul tak Pak Asmi? Kita ini menyebar di seluruh Indonesia. Ya siapa lagi? Dan saya pikir dengan kebijakan seperti itu, dengan adanya peran yang strategis sebagai FA ini, financial advisor ini,
Ya, sehingga saya yakin itu akan lebih memudahkan Pemda. Jadi Pemda nggak perlu lagi ke pusat, Nggak perlu ke pusat lagi, Pak, ya? Terlalu jauh, ya? Iya, cukup KPPN ya, Iya. yang insya Allah nanti bisa mengatasi semuanya itu, Mas. Ya. Jadi lebih efisien lah, Pak, ya. Iya. Kalau ada masalah-masalah di Pemda itu nggak perlu lah Nggak mereka perlu sampai sana. sana. Dan perlu saya kasih tahu, Mas, FA kalau kita lihat ya, advice ya. Artinya kan dia memberikan sebuah saran. Kalau di dunia bisnis, Pak Asmi, FA itu merupakan posisi yang bergengsi. Betul, Pak. Iya. Dia kan harus memberikan advice pada Iya. sebuah perusahaan, Iya. ya kan. Nah, kemudian itu terkait dengan perencanaan dan juga terkait dengan laporan keuangannya dan lain sebagainya. Permasalahan keuangan finansial itu Iya. harus ditangani oleh FA. Iya, iya. Nah, dengan demikian sebenarnya posisi KPPN ini betul-betul strategis Sangat kuat, Pak, ya. dan harusnya dibayar dengan yang tinggi kan begitu ya. Ya, itu bagian dari doa. Iya. Tapi insya Allah kita akan nanti tulus ya. Tetap kita akan profesional ya, berusaha bagaimana kita memiliki keilmuan terkait dengan financial advisor ini. Gitu, Mas. Nyambung tadi, Pak, memang betul, Pak, kalau di swasta itu financial advisor itu profesi yang sangat strategis. Cuman kan dia memang harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Betul. Karena kan tadi dia itu nanti outputnya adalah nasihat. Betul. Bagaimana orang bisa memberi nasihat kalau dia juga nggak ngerti? Gitu. Betul. Nah, bagaimana sikap kita selaku kantor vertikal yang mendapatkan tugas luar biasa berat tapi sangat penting? Ini menyiapkan diri, Pak, baik secara mental, mindset, dan juga peningkatan kompetensi, Pak. Gimana, Pak? Oke, betul, Pak Asmi. Kita yang pertama adalah prinsip kita adalah khadimatul ummah. Kita ini kan sebenarnya pelayan. Bagaimana seorang pelayan itu harus mampu memberikan layanan secara prima, ya kan? Nah, ketika kita sebagai khadimatul ummah, nggak mungkin kita memberikan kepada mereka, mengarahkan, mengadvise kepada mereka kalau kita nggak punya ilmu. Nah, kami berharap ya KPPN ini dan teman-temannya semuanya, yang pertama kita harus senantiasa menambah wawasan kita, keilmuan kita harus kita tingkatkan. Kan ada satu pepatah, Pak, bahasanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kedua-duanya harus dengan ilmu. Makanya yang harus kita lakukan ini adalah bagaimana edukasi. Teman-teman harus membuka wawasan yang luas. Dia harus mindsetnya dirubah. Jangan sampai dia itu ini mah ya sudahlah, putus asa atau tidak mau mengembangkan karirnya, tidak mau belajar. Ya sudah, dia akan ketinggalan. Dan sekali lagi, dia tidak akan pernah bisa memberikan apapun kepada orang lain. Ada satu prinsip, orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak akan bisa memberi apa-apa kepada orang lain. Itu yang harus kita pegang. Dengan demikian, saya berharap ya teman-teman pegawai dan semua yang ada di jajaran BJPB itu harus punya semangat untuk meningkatkan keilmuannya dan terus belajar. Apalagi tadi kembali ke depan tadi, sarana juga sudah melimpah ya. Oke. Berarti kan tidak ada isu dengan belajar lah. Nah, cuman mungkin saya kembali lagi terkait mindset nih, Pak. Nah, gimana mengatasi kalau ada teman-teman yang mindsetnya ini pekerjaan orang kok dikasih ke saya gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Padahal kan tujuannya sebenarnya nambah tugas ini untuk nambah kemanfaatan. Iya. Tapi ya namanya mengubah mindset kan tidak bisa sebentar, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak? Sekali lagi, merubah seseorang mindset itu perlu waktu, Pak. Ya. Merubah habit juga perlu waktu. Tidak semudah kita membalikkan tangan ya. Maka sekali lagi pimpinan itu punya peran yang sangat penting. Dan dia harus menyusun semuanya ya. Artinya harus memberikan wawasan, pemahaman, membuka wawasan kepada teman-teman itu bahwasanya ini adalah peran yang strategis. Sekali lagi, perlu ada internalisasi, perlu ada sosialisasi, perlu ada pemantapan, perlu ada sebuah TOT barangkali, perlu ada sebuah kegiatan GKM, FGD dan lain sebagainya ya.
Makanya untuk peran FA ini Pak Asmi perlu diketahui untuk mencapai suksesnya kan ada dua ya sistemnya, bisa one on one meeting ataupun dengan secara bersamaan. Oke, itu yang nanti kita harus lakukan. Terus memang mindset harus dipahamkan Mas, tidak semudah menggunakan tangan. Ya mudah-mudahan teman-teman ini ya terbuka ya. Oke. Karena memang kalau kita lihat sekarang ini kan semangat kolaborasi Kemenkyu 1 itu kan semakin menguat. Ya. Sehingga batasan-batasan eselon 1 itu kayaknya sudah semakin minim itu Pak. Jadi teman-teman harusnya tidak boleh merasa ini bukan pekerjaannya DJPP, kenapa saya yang melakukan. Harusnya itu dihilangkan Pak ya, dalam konsep tadi Kemenkyu 1. Jadi itu sejarahnya begini Pak Asmi. Waktu itu Bu Menteri bilang, teman-teman di Kemenkyu ya, dia harus punya wawasan yang seperti menterinya kan gitu. Betul. Artinya kalau saya sudah maka harus tahu maksudnya. Nah, sekarang maka muncul Kemenkyu 1 ya, Kemenkyu 1 di mana nanti peran yang harus kita siapkan itu kita harus bisa menguasai beberapa ilmu, tidak hanya perben ya. Maka kita harus menguasai dengan bea cukai, dengan pajak dan lain sebagainya. Tahu-tahu kalau misalnya kita dipindah di sana, ya kita nggak siap kan repot nanti kan. Apalagi ada mutasi antar eselon 1. Iya, sebentar lagi ini kan. Iya. Berarti sebenarnya harusnya kita nanti paling siap tuh Pak, karena kita sekarang kan banyak tugas yang levelnya Kemenkyu yang sudah kita kerjakan. Iya. Harusnya kita kalau harus lebih siap ya. Iya, paling siap kalau ada mutasi eselon antar eselon 1 ini. Harus siap. Iya. Nah, tadi sudah kita bahas terkait dengan gimana kita menyiapkan internalnya, Pak. Nah, bagaimana respon dari pihak eksternalnya, Pak, dengan Pemda dan bagaimana strategi kita? Karena kan kita tidak mungkin tahu-tahu datang memberi nasihat ke Pemda kan, karena selama ini kan kita belum masuk ke area itu. Nah, gimana strateginya dan gimana respon mereka, Pak? Kita harus hati-hati ya, Pak. Ada prinsip prudent ya di dalam kita bekerja sama, ngajak orang itu. Jadi gini, khatibun nas bi qadri uqulihim. Berbicaralah kalian ya dengan manusia, dengan siapa saja, itu sesuai dengan kadar dari kondisi mereka, ya kan? Sehingga dengan demikian kita juga akan merasa ya, mungkin mereka lebih tahu daripada kita, atau mungkin kita lebih tahu daripada mereka. Tetap kita harus merasa bahasanya ketika memberikan advice kepada mereka juga harus hati-hati. Nah, kembali kepada itu, ketika kita bisa memberikan layanan yang baik, kemudian kita memberikan info yang atau regulasi yang pas dengan apa yang dia laksanakan, dengan apa yang dia jalankan, tugas fungsi mereka, itu mereka saya yakin akan ada sebuah keterbukaan. Mereka pasti akan memberikan respon yang baik. Kata di firman Allah kan ada ya, hal jazaul ihsani ilal ihsan, ya kan? Balasan bagi orang yang baik itu adalah kebaikan. Nah, begitu juga saya yakin KPPN Marisa ini kan sudah memberikan sebuah layanan yang terbaik kepada mereka. Setiap informasi kita infokan, kemudian setiap permasalahan kita selesaikan, kita bantu secara teknis, kita bantu dan lain sebagainya. Saya yakin itu akan memberikan respon yang terbaik. Pasti ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Pasti kebaikan akan diberikan balasan kebaikan. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita akan mampu memberikan atau menjadikan respon mereka baik. Tapi sebaliknya, kalau kita cuek, kita tidak mengacuhkan, kita tidak memberikan layanan, ya terima aja nanti apa jadinya. Tapi saya yakin KPPN 180 memberikan layanan yang terbaik. Insya Allah sih kalau layanan ke Pemda itu kita punya modal, Pak. Jadi selama kita masih sebagai penyalur TKD, belum sebagai FA, itu kayaknya tidak pernah ada komplain dari Pemda. Justru banyak apresiasi. Ini kebetulan karena saya ini ya yang dapat amanah untuk menyalur. Oh iya, pas ya Pak. Ya. Jadi memang
itu jadi modal berharga itu Pak. Iya. Tapi memang itu perlu kita jaga betul komitmen itu ya, agar penyaluran itu lancar, kemudian setiap permasalahan teknis itu benar-benar bisa ditangani sehingga ketika nanti kita menyampaikan hal baru yang mungkin lebih besar, lebih strategis, mungkin akhirnya bisa diterima gitu Pak. Iya, iya. Iya. Jadi kalau saya itu ngamanin teknisnya mungkin Pak Coy mungkin komunikasinya dengan para pejabat strategis itu nanti bisa lebih mudah karena tidak ada komplain dari bawahnya. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan pendekatan, koordinasi, komunikasi dengan Pemda, apalagi yang Pemda Kualemo itu kan mantan sekda ya, yang sebetulnya juga akrab. Ya, kemarin itu telepon ke saya secara langsung, sambil guyon-guyon dan sebagainya. Ini gimana Gus saya ini? Saya sudah janji ini mau bayar gaji 13 pada mereka. Ya, saya bilang ya saya selesaikan Pak. Kami akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan tunggu aja Pak. Alhamdulillah aman Pak Kualemo kan. Kemudian juga yang di Pohuwato kan juga begitu ya. Sekdanya kan luar biasa open dengan kita. Insya Allah nanti kita akan bangun koordinasi, kerjasama, sinergi dengan mereka sehingga insya Allah fungsi penyaluran TKD khususnya itu bisa berjalan dengan baik. Cukup menarik Pak ya. Cuman sebelum kita lanjutin, mungkin ini yang sudah disiapkan kopi nih Pak. Iya. Jadi ini kopi spesial Pocin ini Pak. Jadi nanti setiap episode Pocin akan ditemani kopi. Jadi mungkin produk UMKM juga atau? Oh iya, ini produk UMKM. Jadi pastinya ini kopi lokal Marisa ini. Makanya kita cicipi dulu Pak. Siap. Luar biasa. Ini yang bisa begini Mas nih. Kita lebih semangat, lebih cerah. Ini bagian dari healing juga nih Pak. Gila. Wah enak Mas. Nah ini produk Pocin Marisa. Produk Marisa. Mudah-mudahan para UMKM di Marisa nanti semakin maju juga nanti. Amin. Karena bagaimanapun juga kemajuan dari daerah Pemda nanti pasti akan berdampak ke masyarakat dan salah satunya UMKM Pak. Siap. Itu tugas kita Pak Asmi. Pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM. Harus kita lakukan itu. Iya, tapi mungkin nanti diskusinya di lain waktu. Oh iya, panjang juga itu. Panjang itu juga, topik yang luar biasa ya. Itu topik yang menarik dan kalau kita bicarakan bisa panjang itu. Iya. Ya kembali ke tadi Pak. Kita sudah menyusun strategi komunikasi yang baik dengan Pemda. Kemudian kita juga sudah memanfaatkan keunggulan layanan kita ketika nyalurkan TKD yang tanpa komplain. Tapi apakah selama semester 1 ini ada kendala Pak terkait dengan itu penerapan fungsi financial advisor itu? Oke, setiap mencapai puncak gunung, kalau orang mau mendaki gunung kan nggak mungkin tanpa ada sebuah kendala. Ya. Menjalani hidup pasti ada masalah, ya kan? Nah, salah satu permasalahan yang muncul ini terkait barangkali ya, yang pertama ini adalah terkait dengan permasalahan bisa internal maupun eksternal. Permasalahan internal bisa jadi ketika kita belum siap untuk menjalankan tugas-tugas sebagai FA. Tapi di sini alhamdulillah internal tidak ada masalah Pak Asmi. Terbukti apa? Penyalurannya tepat waktu. Ya, tidak pernah lebih dan selalu pas. Nah, terkait dengan regulasi juga begitu. Masalah regulasi, ya ketika itu domain kita dan kita bisa menjawab, ya kita jawab. Kalau itu domainnya mungkin dari Kanwil, ya kita teruskan ke Kanwil. PA ya PA, DJPK ya kita serahkan DJPK. Tapi alhamdulillah selama ini ya respon dari Pemda cukup positif. Ya alhamdulillah ya kayak kemarin itu terkait dengan regulasi ya, yang dia menanyakan satu hal yang masih dalam multi tafsir kan, akhirnya kita kasih solusi yang tepat. Ya alhamdulillah. Ya. Tapi sekali lagi kendala pasti ada, tapi kendala bisa kita tempuh, bisa kita hadapi dengan mudah.
Itu sekali lagi dengan ilmu, dengan semangat, dengan koordinasi, ya dengan sinergi, ya baik koordinasi dengan Kanwil, koordinasi dengan DIRPA, koordinasi dengan DJPK, alhamdulillah. Dan lebih penting adalah koordinasi internal kita di KPPN kita dengan Pemda juga. Mungkin itu Mas. Ya, memang kalau kita lihat regulasi keuangan daerah itu kan sebenarnya bukan produknya DJPB, Pak. Ya. Makanya tadi koordinasi dan kolaborasi dengan baik di internal DJPB, kita Kanwil, di Direktorat PA, dan apalagi dengan regulatornya ya DJPK itu sangat penting, Pak ya. Agar bahasa yang kita sampaikan ke Pemda itu benar-benar bisa memuaskan. Betul. Karena memang kadang tidak semua pertanyaan, tidak semua keinginannya itu bisa secara instan kita penuhi kan, Pak. Iya. Kayak misalnya terkait dengan formulasi jauh yang mulai tahun ini kan dia sudah mulai dibagi tuh Pak. Ada yang 30% spesifik gitu. Sehingga kemarin mereka agak ramai tuh Pak. Karena biasanya langsung dibagi 12, ini 30%-nya ditentukan penggunaannya. Nah, cuman ya kita harus merumuskan jawaban dan alhamdulillah bisa diterima Pak ya. Ya mungkin itu ada kolaborasi dengan unit lain apalagi terkait dengan regulasi. Kemudian terkait dengan fungsi financial advisor ini, sebagai seorang financial advisor itu kan pasti kita punya ekspektasi Pak ya. Namanya juga orang ngasih nasihat ya. Pasti sebelumnya kita punya ekspektasi ini agar orang atau pihak yang kita kasih saran ini mencapai sesuatu. Nah, kira-kira ekspektasi kita atau harapan kita terhadap Pemda dan masyarakat di Pohuwato dan Bualemo ini seperti apa Pak? Iya, seperti Pemda-Pemda yang lain kita tahu ya, seperti Pohuwato, Bualemo, sebenarnya mereka itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa, ya kan? Sehingga kami berharap bagaimana Pemda itu mampu meningkatkan pendapatan, dioptimalkan sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Karena ada SDA, tapi kalau SDM-nya low pro ya percuma Pak Asmi. Jadi dua-duanya harus kita optimalkan ya. Nah, saya berharap ada edukasi. Bagaimana habit dari masyarakat, baik Bualemo maupun Pohuwato, itu boleh saya katakan ya punya habit yang semangat untuk mengelola alam dan sebagainya. Kan sayang kan begitu banyak, begitu luas kesempatan, tapi kalau tidak tidak diberdayakan kan sayang gitu ya. Harapan kami seperti itu. Yang kedua, kami berharap untuk pengelolanya, ya kan, pengelola keuangan daerah ini penting. Ketika mendapatkan amanah anggaran, ya kan, melalui TKD itu seharusnya sebagaimana seoptimal mungkin itu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, impact yang dahsyat. Harapannya seperti itu. Sekali lagi, itu juga perlu ada sebuah kerjasama dengan kita, kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dengan demikian betul-betul itu bisa dioptimalkan. Terus untuk harapan untuk teman-teman yang sebagai ini salah satu unsur financial advisor ini, kitanya. Saya berharap terus bersemangat untuk menambah wawasan, terus tingkatkan koordinasi, kolaborasi. Dengan demikian tujuan daripada, kalau boleh saya sampaikan, desentralisasi fiskal itu bisa tercapai. Kan ada 5 indikator atau 6 indikator itu ya, untuk bagaimana desentralisasi fiskal itu bisa tercapai. Kalau kita bicara masalah desentralisasi fiskal itu luas sekali Pak. Itu juga perlu topik sendiri nanti. Itu satu bahasa sendiri itu kan. Tapi memang betul Pak. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang 1 tentang HKPD, itu kan kita harus mereview kembali tentang sebenarnya apa sih tujuan desentralisasi fiskal. Kalau hanya sekedar untuk mengurangi ketimpangan fiskal, rasanya itu sudah lama tercapai Pak ya. Betul. Jadi baik Pemda yang ada di Jawa dengan di sini itu secara rupiah APBD-nya mungkin sudah bisa sudah tidak terlalu jauh gapnya. Cuman memang kalau kita lihat outputnya terkait dengan layanan publik, nah mungkin itu
yang akhirnya di Undang-Undang 1 ini lebih dikuatkan lagi, sehingga Pemda itu diharapkan kualitas belanjanya lebih meningkat lagi. Iya. Dan optimal serta bisa memberikan output yang baik. Betul, iya. Untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Iya. Dan itu tentu harus didukung masyarakat, Pak ya. Harus. Ya, jadi yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan Indonesia ini tidak hanya pengelola negara, Pak ya, tapi termasuk masyarakatnya. Iya. Mindset masyarakatnya, ya, habit masyarakatnya dan lain sebagainya. Budayanya itu harus disadarkan, Pak. Siap. Apalagi kalau di Gorontalo ini sebenarnya masyarakat ini punya budaya lokal yang sebenarnya bisa jadi modal berharga ya Pak, yaitu gotong royong. Nah itu harusnya bisa terimplementasikan Pak ya. Jadi masyarakat dan Pemda itu sama-sama punya keinginan yang kuat untuk maju, sehingga ya nanti lama-lama Gorontalo ini akan sama dengan daerah-daerah yang lain yang maju Pak ya. Mudah-mudahan Gorontalo ya, khususnya juga Bualemo, Polowatu menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera. Ya. Sekali lagi peran Pemda, peran kita, kemudian juga peran masyarakat itu sangat diperlukan. Jadi kalau cuma hanya satu fungsi saja, misalnya cuma kita saja, sementara Pemda pengelolaannya, OPD-nya, kemudian masyarakatnya nggak mau melakukan perubahan, nggak mau berusaha, nggak mau cawe-cawe dan sebagainya, ya sudah, selamat tinggal. Akan tergilas dengan perubahan itu sendiri, Pak Asmi. Apalagi kita kan di sini durasinya cuma sebentar ya Pak. Iya. Paling 2 tahun. 2 tahun. Paling Pak Coy tahun depan sudah. Amin. Mau pindah kemana Pak? Ya mudah-mudahan habis ini dapat tempat yang baik Pak. Tapi ya itu, karena kita itu sebenarnya tidak akan di sini terus, tapi kita punya semangat juga meninggalkan sesuatu di sini. Ya, makanya mudah-mudahan sih apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi Pemda sini dan masyarakat sini, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dikabulkan oleh Allah. Amin ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita semua, Pak ya. Karena dimanapun juga manusia yang bermanfaat itu tentu memiliki posisi yang lebih tinggi Pak ya. Ada ungkapan Pak Asmi. Oh iya, apa itu Pak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Wah, sekecil apapun harus kita berikan manfaat. Itu kalau semua pegawai itu paham ungkapan itu, kayaknya udah nggak ada kata males-malesan. Nggak ada, semangat terus. Iya. Ya, pokoknya yang nggak semangat tinggal aja sudah. Karena kan setiap orang orientasinya jadi bukan hanya biar dilihat pimpinan, tapi benar-benar untuk dirinya sendiri sebenarnya. Ada manfaat. Iya, manfaat yang dia berikan balik lagi ke dirinya sebenarnya. Al-jazal ihsan ila ihsan. Insyaallah. Wah ini menarik sekali nih Pak. Tapi mungkin kita akan sambung lagi di segmen berikutnya Pak. Karena kalau kita bahas semua ini bisa 2 hari 2 malam ya. Iya. Cuman karena Bapak tentu punya kesibukan lain dan pasti banyak ya. Siap, Pak. Sesuai jabatannya tadi Pak, Chief of Treasury and Financial Advisor. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain Bapak bisa memberikan ilmu, memberikan insight kepada kami dan juga pemirsa, para sobat interest tentang hal-hal yang menarik terkait dengan pengelolaan keuangan. Insya Allah, jika ada waktu, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, dan tentunya insya Allah apapun akan kita berikan. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, makasih Pak Azmi. Ya. Baik sobat interest dimanapun Anda berada, demikian pembahasan menarik kita terkait dengan peran KPPN selaku Financial Advisor. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang berharga bagi sobat interest kalian dan rasa penasaran untuk terus menunggu episode berikutnya, karena di episode berikutnya akan banyak bahasan-bahasan menarik lainnya yang akan kita bahas. Baik, mungkin sekian episode kita kali ini. Saya Hasmi, selamat sore dan
Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.